Oke kawan-kawan, bersama lagi dalam Tius Vlogs pada tengah hari ini. Dan sebelum itu saya ucapkan berbanyak terima kasih kepada kawan-kawan yang menyokong channel saya selama ini. Oke, pengka. Dan hari ini saya mau bicara-bicara pasal vaksinasi. Oke, jadi untuk pengetahuan kawan-kawan, saya sudah lengkap dos lakono. Oke, dos yang pertama adalah pada 23 Julai dan dos yang kedua pada 13 Agustus yang lalu. Oke, saya lengkap dos. Oke, nanti saya akan ceritakan apakah kesan-kesan yang saya terima ataupun yang saya alami melalui kedua-dua dos ini. Tapi sebelum itu kita mau makan-makan dulu. Alright. Oke, bukan apa kawan-kawan, saya mau fungsi ini karena saya nampak sekarang ini, kalau saya nampak dalam media sosial di mana-mana, saya dapati ada dua golongan manusia di muka bumi ini. Yang pertama adalah menerima vaksin dan yang kedua adalah anti vaksin. Saya tidak tahu sama ada golongan yang anti vaksin ini adalah golongan-golongan yang kuat agama kah ataupun tinggi pengetahuan tentang vaksin. Oke, saya pada juga vaksin-vaksin yang dulu-dulu sudahlah, malaria, polio, kan ada sudah yang dulu-dulu lah kan. Macam mana yang saya alami kawan-kawan. Tapi sebelum itu saya mau cakap-cakap dulu lah tentang vaksin ini. Kalau saya tengok dalam ada satu site yang saya nampak sekat ini, sekat yang dia tulis di sana lah, artikel itu ada 11 vaksin yang sudah diciptakan lah, oke, oleh negara-negara maju lah, oke. Dan sebelum itu kawan-kawan, saya mencerita waktu dos pertama tuh saya mendapat vaksin di JMC, oke, Jesselton Medical Center. Satu hari sebelum saya kena vaksin tuh, pihak JMC dia telah menelpon saya. Dia telepon saya, dia kata, oke Enci, esok jangan lupa kau punya temu janji esok jam-jam begini pukul, saya tengok-tengok dalam My Sejahtera memang 12.30 tengah hari, tapi dia kata jam 10 lagi kau datang pun lagi bagus lah. Saya tanya, saya punya vaksin jenis apa? Pfizer, dia kata. Jadi kenapa? Dia kata, oh tiada Sinovac kah? Saya mau Sinovac. Saya bilang Sinovac kah Sinovac, nggak tahu apa sebutan dia lah. Oke, jadi oh tiada, kami hanya dibekalkan Pfizer saja, dia kata. Kenapa? Ence tidak ada masalah dengan Pfizer, dia kata. Jadi saya kata tiada masalah lah, cuma kalau boleh saya mau Sinovac kalau ada. Saya bilang pula tiada, satu saja kami ada nih, dia bilang. Bah, jadi macam mana, dia bilang. Dia mau kepastian daripada saya sama ada saya menerima atau tidak. Jadi saya kata, oke lah itu. Oke, jangan lupa esok pukul 10 kau datang awal pun lagi bagus saya bilang. Jadi ketika saya datang sana, ada deh macam sedikit orang. Tadi saya sudah sampai tempat yang sekian itu sakit perut baru makan kan, pandas dulu. Halo kawan-kawan, hari ini saya mau divaksin pukul 12.30, tetapi mereka suruh datang awal pukul 10, tapi saya sudah terlambat 10.30 sudah. Saya belum sarapan, jadi kita mau sarapan dulu. Mari sarapan dulu. Oke, jadi saya sampai di sana seperti biasalah, mau scan suhu semua. Ada lagi borang mau isi borang. Dan selepas itu baru kita submit kepada satu counter. Apabila saya sampai di counter tuh, saya tengok kan ada satu saja menunggu. Oke, jadi saya pun masuklah. Oke kawan-kawan, hari ini saya mau divaksin sudah ini untuk dos yang pertama. Oke, jadi sebentar lagi saya akan dia kata boleh gambar tangan saya lah. Jadi mau mulai sudah? Iya. Allah begini saja boleh nampak kayaknya kerja Pak. Wih, boleh nampak kayaknya pakai tuh lah. Tidak guna kamera depan. Oh, tidak berapa terang, Mbak. Jadi saya mau guna Oke, so first, saya kasih tengok dulu lah vaksin Pfizer 0.3 mens Nampak ada isi Iya. Tangan rapat badan. Oke. Bahu turun sedikit. Saya kasih bersih dulu. Oke, so saya suntik Saya suntik, tarik nafas. Ini kawan-kawan, ini paling saya takut jarum ini kawan-kawan. Tapi
Oke, bukan sakit juga. Lah ini oke bagus oh. Langsung tidak sakit toh. Ini kita punya ini kita ya. Habis gitu begitu. Iya, habis sudah. Itu hitam kan paling di ujung kan. So tidak sudahlah, tidak isi sudah. So saya buang Oke, kawan-kawan, jadi ini tempat saya tadi. Jadi jangan kamu takut apa, kamu takut ini. Kita mau apa itu herd immunity, Pak. Oke, terima kasih ya. Oke, jadi begitulah kawan-kawan. Saya telah ini di vaksin. Apakah perbezaan ataupun apa yang saya alami dalam vaksin yang pertama dan yang kedua? Oke, untuk vaksin yang pertama dan yang kedua, saya mau nyatakan dia punya perbezaan dulu. Oke, perbezaan yang pertama adalah tariklah. Bodoh amat. Ya, ada satu perbezaan. Dos pertama langsung saya tidak rasa, tidak sakit langsung. Yang dos kedua, itu saya ada rasa gitu. Sejak dia punya apa itu sakit lagi tuh karena gigit semut. Sekarang saya pergi pada persamaan 7-8 jam lah selepas saya kena suntik. Oke, saya punya bahu ini dia mulai ada lenguh-lenguh. Dos pertama itu kapas tuh yang dia kasih tinggal sini tuh ada titik darah saya. Dos kedua enggak ada, geng. Oke. Begitu. Tetapi yang kedua pula macam ada bonjolan-bonjolan karena cucuk. Tetapi dos pertama macam langsung tiada, licin. Sebenarnya tadi saya baru balik vaksin tadi dos 1. Nih. Dos 1, geng, sudah. Tapi saya pergi sini ke Budi jalan-jalan sebab saya dapat mimpi yang mau buka ini kan mesti di kebun kunun. Bodoh amat. Loh. Ini yang kena cucuk. Betul kan ini kena cucuk macam tiada sejak kena. Betul kan ini udah kena cucuk macam tiada ini. Tahu betul kan ini saya kena cucuk tadi macam tiada pula. Tapi ada tanda ada tanda pendarahan di sini. Jangan ragu-ragu bukan cucuk angin nih. What? Ini yang real punya lah, kali lah. Persamaan yang seterusnya adalah saya tidak mengalami apa-apa kesan sampingan lah, tiada. Seperti demam, gatal-gatal badan kah begitu kah, lecet kah, ada mau sakit mana-mana kah, tiada, langsung tiada. Oke kawan-kawan, hari ini saya akan mengambil dos yang kedua selepas 21 hari daripada dos yang pertama. Naik pergi tingkat 2. Oke, betul itu temu janji saya kan 13 Agustus pukul 11 dia kata, tapi saya dapat SMS kemarin pukul 10 mau datang sudah dia bilang, tapi saya lambat sudah, sekarang ini pun sudah pukul 11.30 sudah nih. Macam biasa ada lagi mau isi macam biasa. Oke, saya akan dulu di sini. Kalau macam kita kita jarum untuk yang booster, itu badan kita tidak stabil, dia punya antibody di dalam sedang sesuai kenal lah. Itu yang bikin kita rasa macam mau demam. Yang untuk hari ini? Ya. Yang hari itu? Hari itu dia baru first saja, baru low dose saja. Sekarang kita tambah lagi dos dia, itu yang bikin dia. Lain pula nih, saya ingat sama dos saja. Sama dos, dia tambah dos, cuma kita kasih tambah lagi di dalam. Oh ya, jadi tambah, total tidak berubah. Ya, total 0,6. Ya. Sebab itulah ada orang akan pandai demam lah. Untuk 2 minggu jangan buat kerja yang berat-berat lah. Allah, saat itu saya terlanjur sedikit bisa nasi kebun. Jangan pikir kebun dulu untuk 2 Tapi minggu saya tidak juga teruk betul lah. Habis dosa itu kan saya sehari-hari biasanya saya dimasak-masak. Tidak juga buat kerja berat. Nah, boleh. Oke. Jadi sebelum saya injek kasih tahu kamu lah. Ini vaksin dos kedua, vaksin Pfizer, amount dia 0,3 dosis. Nampak 1, 2, 3 saya itu vaksin ada di 0,3 kilo. Sampai injeksinya lah kan. Yang dulu juga kan tidak masalah kan? Tidak masalah. Iya. Tidak. Turun sedikit ya. Iya, ini. Iya, ini dari potongan. Wih, sejuk. Spirit metal kan itu.
Tidak apa-apa. Tip lagi minimal. Ini ya. Habislah. Oke. Habis ini kan. Yang hari itu langsung dia ada sejuk saja. Hari ini ada tik sedikit tapi tidak bukan sakit, Pak. Sakit lagi tuh karena ngilu itu. Sakit lagi karena gigit tuh itu kayak panggil tonto itu sebut merah sana sana buah-buahan. Oke. Kasih. Jadi itu aja kan? Ya itu saja, tapi mau set kamu punya timer tuh. Oh ya kan, 15 kan? Oke, saya kasih timer, 15 menit tuh mau tunggu sini. Oke, sudah siap. Siap kedua. Mau tunggu 15 menit. Kan mau lagi siap bulat nih kan? Oke kawan-kawan, sudah selesai dos yang kedua sebentar tadi dan selepas kena suntik itu ada masa 15 menit untuk rehat dan puji Tuhan tiada apa-apa yang berlaku. Selepas dos 2 tadi, saya tuh ke Pfizer, bikin lapar terus saya dimakan miso ikan. Oke. Sama saja tuh, dos 1, dos 2 sama saja syaratnya. Yang satu lagi mereka pesan 2 minggu tidak boleh buat kerja berat dia kata. Cuma ada 2 kesan sampingan yang perlu mau pergi hospital dia kata lah. Satu keluar allergic badan lah, macam gatal badan lah. Itu satu. Yang kedua sesak nafas. Kan berat sejaging. Oke, mungkin kawan-kawan tertanya-tanya kenapa dia mau Sinovac-nya? Sebab utama kenapa saya mau Sinovac, kalau saya tengok yang di sini nih yang ada 6 vaksin, saya kata tadi 11 sudah vaksin kan, di sini ada 6 sajalah yang dia nyatakan di sini. Jadi kalau saya baca semua di sini ke-6 ini, hanya Sinovac saja yang menggunakan virus corona itu sendiri yang telah dimatikan ataupun dilumpuhkan ataupun direncatkan dan disuntik kepada kita. Ini adalah kaedah pembinaan vaksin yang saya bilang legend lah, yang sudah turun-temurun dari dulu. Memang semua macam tu, malaria ke apa-apa, semua vaksin yang sebelum semua diambil itu virus itu sendiri dan mereka matikan dia, mereka lumpuhkan dia dan mereka suntik kepada badan. Oke? Supaya apabila disuntik kepada badan, tetapi dia punya protein masih hidup. Itu sebabnya antibodi kita dia masih kesan, dia masih detect, dia masih kesan kehadiran itu virus. Oke, walaupun dia tidak aktif sudah kan, dia tidak menyerang dengan kau. Oke, jadi apabila kita punya antibodi ini melihat itu patogen lah tadi kan yang masuk di dalam badan kita, jadi mereka akan mengenali dia, berkenalan. Jadi vaksinasi ini kalau saya baca dalam sains dia lebih kepada berkenalan, itu kita punya antibody dia mau berkenalan dengan patogen yang ataupun kehadiran mikroorganisme asing, benda asing yang boleh mungkin antibodi kita mengesan yang dia berbahaya kepada badan. Antibodi kita ini kan ibarat askar kita untuk itu menjaga kita punya badan. Jadi bila dia nampak ada satu musuh, kita punya antibodi pun dirangsang, kita sarang tuh macam siapa ini berjanggut lah, ini bertanduk 2 ini, mereka sarang lah. Jadi kita punya antibodi akan dirangsang, akan macam karena galak untuk dihasilkan, dan sudah berkenalan, itu yang paling penting. Jadi akan datang kalau kita kena betul-betul dengan coronavirus, kita punya antibodi, dia tidak was-was, dia sudah kenal sedia, dia keluar aja virus yang real sudah nih, itu yang kita serang dulu tuh, dia bilang. Padahal yang mereka serang dulu itu adalah virus yang telah dilumpuhkan, yang telah dimatikan sejak berkenalan yang dulu. Berbeza dengan yang belum kena vaksin, apabila datang tuh virus itu kita punya antibodi, dia tengok, dia tidak akan terus serang tuh, dia mau kenal dulu, siapa ini ya, musuh kah, kawan ini ya, dia bilang. Padahal musuh kan. Sementara dia berbincang-bincang tuh kita punya antibodi,
sudah membiak banyak dulu. Itulah tuh hasil daripada kebaikan vaksinasi. Jadi kalau sudah kena vaksin, kita punya antibodi pun sudah mengenali itu virus. Apabila kita kena virus pada masa yang datang yang real, yang betul-betul, baru itu virus keluar kepala di pintu. Itu macam masuk tubuh badan kita lah. Baru keluar, sudah kena tembakin. Tak sempat dia itu virus tidak sempat dia membiak, tidak sempat dia buat hal di dalam rumah, di dalam badan kita. Itulah dia punya fungsi itu vaksinasi itu bukan tuh vaksin tuh mau kasih kuat badan kita, bukan. Vaksin ini adalah merangsang kita punya antibodi. Orang bilang penghasilan kita punya antibodi itu bertambah. Kalau macam 100 dia akan bertambah sampai 100 hingga 400 aktifan itu. Dan di sanalah kita jadi imun. Sudah selepas itu kuat sudah badan kita. Itu dia. Itu sebab kenapa saya mau Sinovac hari itu, sebab Pfizer ini, dia kata Pfizer ini adalah buatan dua negara nih. Yaitu apa ini di sini macam USA dengan Jerman ini. Pfizer ini dia tidak guna itu virus seperti Sinovac tadi. Dia guna teknologi yang terbaru lah ini panggil mRNA. mRNA ini saya tidak berapa pasti ada kaitan dengan DNA kah tidak. Siapa penonton-penonton di sana yang tahu? Betulkan saya lah. Pfizer ini yang terawal mendarat di negara kita menurut di sinilah. Jadi kalau saya tengok yang lain, yang semua yang menggunakan mRNA ini adalah ada dua di sinilah, dua kebetulan USA punya kan. Satu Pfizer, tidak silap saya tengok. Satu lagi Moderna kah sebutan dia, Moderna, anda tahu apalah. Tapi Moderna Malaysia kita tidak beli kalau tidak silap saya. Kita tidak ini kita Pfizer dengan apalagi Sinovac Cina punya dengan AstraZeneca AZ nih kan. Ini AstraZeneca ini usaha sama antara Sweden dengan England. Satu lagi buatan Cina punya Sinopharm, dan satu lagi buatan Cina nih boleh tahan nih kalau tidak serius dia Sinovac Sinopharm dengan CanSino kah sebutannya, CanSino kah sebutan dia. CanSino ini kelebihan dia single dose saja. Walaupun dia tidak diiktiraf oleh WHO, sama juga Sinovac pun tidak iktiraf oleh WHO. Kalau saya nampak di sini, hanya KKM, hanya Malaysia saja iktiraf dia. Makan dulu. Kopi-kopi itu nembang. Apalagi, yang tadi tuh, yang CanSino kayak itu, CanSino ini kan Cina punya. Satu lagi yang saya tidak silap saya. Kalau di sini info dia diluluskan oleh negara Cina setakat ini dia kata, tapi negara Malaysia sudah beli karena dia single dose saja. Dan satu lagi kelebihan CanSino nih, dia boleh disimpan dalam peti sejuk konvensional. Dia kata peti sejuk kita di rumah tuh dia boleh simpan. Jadi alasan kenapa Sabah mau beli ini tempoh hari, saya nampak di dalam persidangan parlimen tuh, Bung Mokhtar ada berkata di parlimen pada persidangan yang kerajaan yang sebelum tuh, dia kata di Sabah kami perlu yang single dose, yang satu dose saja, contohnya CanSino ini, karena kalau orang-orang pedalaman sana mereka susah mereka susah dapat, lain pun susah, masih sejahtera pun tidak ada pun tidak guna, tidak lain kan. Jadi mereka terpaksa ulang alik ambil dos 1, dos 2. Jadi apa kata kalau satu kali saja mereka keluar dapat satu dos dan sudah lengkap lah, satu dos sudah lengkap dan dorang balik tidak payah lagi balik akan datang. Seperti dengan Pfizer Sinovac ini yang ada 2 dos kan. Begitu. Jadi itulah rasional dia ataupun alasan kenapa khususnya Sabah dia mau betul, dia minta dengan tuh KKM Kementerian Kerajaan hari itu untuk mau yang single dose punya seperti CanSino ini ya. Jadi itu saja celoti saya pada tengah hari ini. Saya mau balik sudah. Jadi nasihat saya kawan-kawan, pilihan kamu lah untuk ambil vaksin atau tidak. Sebab kalau kau ambilkah ataupun kau tidak ambilkah, kau tetap akan kembali ke pangkuan Tuhan juga, maksudnya di akhirat juga. Cepat kita matikah, lambat kita matikah, bagi saya tidak kaitan dengan vaksin. Kalau saya tetap itu adalah ketentuan daripada Tuhan. Jadi itu saja kawan-kawan, saya tidak mau panjang lebar lah cerita lagi. Berkenaan dengan vaksin tadi kamu boleh tengok di dalam itu di internet sana. Jadi itu saja celoteh saya pada petang ini. Salam manis, salam mesra. Selamat berjumpa di video yang akan datang. Bye bye. Saya mau pergi cari durian sana.